Saya sudah 4 tahun, Pak, berjalan 5 tahun. Saya angkatan Lama ya, 4 2019. tahun itu. Di Jadi, mana? saya mengajar di SD Negeri Wonosobo, Bapak, di kota SD ya. Kabupaten Purworejo. Oke. Pak Zaki ini di dalam proses selama 4 tahun, Pak Zaki ini tentu menghadapi banyak hal, pengalaman-pengalaman dari termasuk dalam mengajar. Oke, Pak. Problem yang dihadapi di dalam mengajar itu apa kira-kira di SD tersebut? Oke. Untuk pengalaman saya mengajar di SD, khusus SD Negeri Wonosobo, memang SD saya itu terletak di pelosok, Bapak. Kemudian kebanyakan usia produktif sekitar 30 tahun, 40 tahun, kebanyakan warga merantau di Kalimantan, luar Jawa. Kemudian anak-anaknya didudukkan dengan simbahnya, dengan nenek sama kakeknya. Di situ karena pola asuh dari nenek yang cenderung memanjakan siswa, jadi dalam pembelajaran siswa itu lebih tidak fokus dalam pembelajaran, Bapak. Dia Jadi karena orang tuanya merantau, ya kebanyakan di apa namanya didampingi oleh mbahnya, J, jadi nggak bisa fokus gitu, Bapak. nggak fokus belajarnya atau gimana sih? Belajarnya ketika di kelas dari segi perilaku siswa dalam keagamaan juga kurang, Bapak, di sana. Kurang apa ini? Oke, dari pemahaman keagamaan seperti membaca Al-Quran, kemudian Kurang gitu ya. oke, pernah saya sekali pada saat awal saya mengajar di sana, baru masuk, saya langsung mewajibkan sholat berjamaah ketika sholat zuhur. Nah, di situ ada orang tua yang protes, bilang sama anaknya, terus kok nanti sholat di rumah saja, misalnya di masjid, Bapak, simbah mau ke ke kebun, dan intinya ngoten. Gitu, Oke. masih apa? Selain itu masalahnya apa lagi Pak? Pak Zaki? Ya, seperti itu. Mungkin dalam pembelajaran, dalam pelaksanaannya saya lebih sering teacher center, Pak. Jadi berfokus kepada guru, siswa fantasi, ceramah, dan lain sebagainya. Ceramah begitu ya. Oke, selamat. Oke. Selain itu apa lagi? Sampun sepertinya, Pak. Oke. Ada dua hal yang saya tangkap. Satu, karena kondisi keluarga yang merantau dan didampingi oleh mbahnya, berdampak kepada kurangnya perhatian orang tua, berdampak pada perilaku keagamaan kurang baik begitu ya. Di sisi lain masih menggunakan pembelajaran pusat pada guru gitu ya. Oke. Sebenarnya berpusat pada guru tidak ada negatif semua, ada positifnya juga. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa tindakan yang dilakukan oleh Pak Zaki ketika sudah mengidentifikasi masalah yang didapatkan? Oke, untuk Tindakan-tindakan. ya, untuk langkah pertama, Bapak, di sini terkait pola asuh orang tua, di sini saya memberi nasihat kepada siswa bahwa yang namanya belajar itu merupakan tugas individu, tidak hanya harus ditunggu atau diberikan sama orang tua, karena itu merupakan kewajiban terhadap diri sendiri. Kemudian untuk yang problem yang kedua, di sini saya akan mencoba memecahkan masalah dengan menggunakan model pembelajaran project learning. PBL ya. Oke. Apa sih PBL itu Pak Zaki ini? Sebuah model pembelajaran di mana pembelajaran didasarkan pada masalah yang kontekstual. Kebetulan, Bapak, di sini materi saya itu tentang sebab-sebab hijrah Rasulullah ke Madinah. Di sekolah saya itu, Pak, di semester ini saja sudah ada 3 siswa yang pindah, baik itu masuk ataupun keluar. Anak SD dikasih PBL bisa nggak kira-kira? Bisa, Bapak, dengan Kelas tentu berapa Pak SD? kelas 4, Bapak, fase B.
kelas 4 ya. Kelas 4 bisa ya berpikir tingkat ya. Bisa diusahakan. Mungkin tidak harus sampai C6 tapi C4 sampai menguraikan Bapak, tidak Yakin? sampai membuat SD kelas 4 pakai C4 yakin? bisa Pak, insya Allah. C4 itu apa sih? Menganalisis Bisa memang. bisa Pak. Nanti di dalam kata kerja operasional BUM itu kan di C4 itu kan ada yang menguraikan, siswa diminta untuk menguraikan dari materi-materi itu. Dalam orang belajar itu kan secara periodik gitu ya. Oke, Itu kan dari konkret ke abstrak. oke, Konkret ke abstrak. Konkret itu artinya anak-anak kelas bawah itu belajarnya mengarah kepada konkret dulu. Ke atas Wah. berarti lebih ke abstrak. oke. Makanya kalau kelas 1 kelas 3 cara menghitung pakai alatnya juga Wah, kalau orang Cina, kalau orang-orang Jawa itu pakai 3D ya, itu adalah gambaran orang belajar dari konkret ke abstrak. Oke, nah setidaknya ini sebagai ya dandan ya. Kalau nanti kurang bagus, maka menggunakan PTK. Nah, PTK itu apa sih PTK kira-kira? Sebuah penelitian di mana dalam prosesnya guru itu melakukan beberapa tindakan untuk perbaikan dalam proses pembelajaran Bapak. Nanti di sana bisa menggunakan beberapa siklus, bisa siklus dari siklus 1 sampai 3, tentu dari sebelum siklus 1 juga lebih baiknya dilakukan prasiklus. Di siklus 1 nanti diuji cobakan sebuah metode pembelajaran, kemudian nanti dianalisis, dievaluasi, kemudian direncanakan lagi perbaikannya pada siklus kedua. Seperti itu Bapak. Oke, berikutnya ngaji ya. Oke Bapak. Silakan Pak Zaki ngaji nih. Baca di poin 5 sama poin 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kalimatan kasajaratin thayyibatin asluha tabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamuda akhahum sholiha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Shadaqallahul adzim. Oke, cukup Pak Zaki. Oke, Oke, Bapak. sampai belajar lagi nanti ya terkait dengan Iya. teori belajar ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.